Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepatutnya kita memang harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan yang kita terima adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta yang kita nikmati, yang kita duduki saat ini, termasuk bumi merupakan alam semesta, adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan agar manusia sebagai khalifah fil ardh dapat bisa memakmurkan bumi dan alam semesta ini. Dan semuanya ditentukan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Banyak sekali di Al-Quran Allah menceritakan bahwa dirinya menciptakan alam semesta, menundukkan segala apa-apa yang ada di alam ini adalah untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan hambanya. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah juga turunkan dari langit air. Dan dari air itu Allah keluarkan buah-buahan yang diperuntukkan bagi kamu sebagai rizki dari Allah, kata Allah. Dan Allah tundukkan bahtera supaya dia berjalan di atas laut dengan perintahnya. Dan juga Allah tundukkan sungai-sungai bagi kamu. Jadi Allah jelaskan di ayat ini bahwa Allah begitu Rahman dan Rahimnya untuk memberikan segala kebutuhan manusia agar hambanya yang disebut sebagai khalifah fil ardh ini dia akan bisa menjalankan atau bisa menjalani kehidupan selama dia masih berada di alam raya. Dan semuanya dalam keseimbangan. Tidak ada suatu ciptaan Allah yang tidak seimbang. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuz farjil basarahal tara min futur. Kata Allah, dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Dan kamu sekalian tidak ada melihat suatu yang tidak seimbangan dari ciptaannya itu. Maka katalah, silakan ulangi lagi atau lihat berulang-ulang. Apakah masih ada sesuatu yang tidak seimbang? Karena menciptakan semuanya fasawwa dengan sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah. Alam diciptakan dan ditundukkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga pastilah bahwa alam semesta adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena amanah ini, maka kita harus mampu menjaga kelestarian alam semesta. Tidak bisa kita kemudian membuat kerusakan karena ada kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain. Tidak semena-mena kemudian kita karena kebutuhan kita, kemudian kita membuat suatu eksploitasi yang berlebihan. Yang tidak mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin, kata Allah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya
Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan. Sudahkah kita sebagai hamba Allah menjaga kelestarian alam ini? Yang berarti kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika alam ini terjadi suatu bencana, maka bagi orang yang beriman adalah suatu hal ujian dari Allah. Tetapi ketika bencana alam itu dirusak oleh orang-orang yang perusak, maka sebenarnya bukan ujian tetapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kerusakan-kerusakan yang telah dibuat oleh manusia. Terjadinya penggundulan hutan, penggundulan bukit, gunung, kemudian tidak lagi kemampuan potensi untuk penyerapan air oleh gunung atau bukit ini tidak mampu. Akhirnya terjadilah longsor, terjadilah kebanjiran. Tentu umat manusia akan merasakan dari segala akibat pengerusakan alam itu. Kemudian terjadinya pencemaran sungai-sungai, laut yang merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia tidak lagi menjadi sumber kehidupan karena sungai dan laut sudah tercemari dengan bahan-bahan beracun. Karena tidak ada satu tanggung jawab dari sekelompok orang yang seharusnya sumber kehidupan ini dijaga. Tetapi dengan semena-mena dia membuang segala limbahnya itu ke sungai atau ke laut. Begitu juga terjadinya kabut asap yang begitu pekat. Dan terjadinya pembakaran-pembakaran hutan demi untuk mengejar suatu bisnis dengan modal yang kecil dengan untungan yang besar. Terjadilah kabut asap yang begitu pekat yang merusak pernafasan, menimbulkan penyakit ispa dan juga mengganggu transportasi baik darat maupun udara atau juga transportasi lautan. Karena kesunang-sunangan dari orang-orang yang tidak mampu menjaga amanah ini. Sebenarnya adalah merupakan contoh. Sebagian contoh kecil, masih banyak contoh-contoh yang lain. Belum lagi kalau kita melihat kehidupan sosial dari umat manusia sendiri. Di saat mereka hidup tanpa aturan-aturan yang Allah berikan, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dengan semaunya dan pasti akan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri. Pantaslah Allah mengatakan, Allah mengatakan, "Dhuharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'annahum yarji'un." Telah nyata, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan, dan di lautan karena ulah manusia itu sendiri. Dan Allah memberikan azab itu agar manusia merasakan apa yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali jalan yang benar. Kalau kita bisa melihat atau mengkaji Al-Quran, betapa sudah banyak kerusakan itu atau azab yang diberikan oleh Allah karena ada kerusakan, ada kesombongan, kepongkahan ketika manusia mencapai suatu prestasi. Kita lihat bagaimana kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kemudian kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, dan juga Fir'aun. Merupakan dinasti kekuasaan di Mesir. Atau mungkin kaum Aikah, kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Dan masih banyak lagi kisah-kisah di Al-Quran yang menceritakan bagaimana Allah turunkan azab karena kedosaan, karena kemurkaan, karena kesombongan mereka, karena kezaliman yang mereka perbuat. Padahal Allah ingatkan, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wa nuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi
Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan yang kemungkinan Allah akan menerima atau mengabulkan apa yang kita inginkan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita masih ada suatu kesempatan. Ketika berbuat kerusakan, maka hendaklah kita mencegah kerusakan itu. Bagi pelakunya dia harus insaf. Karena Allah sudah menciptakan, setelah Allah memperbarui segala ciptaannya secara evolusi. Dan hendaknya mereka berdoa dan penuh harapan akan rahmat dari Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika semua yang bersalah itu mendapat siksa secara rata dari Allah, maka janganlah kemudian menyangka bahwa Allah sedang menyiksa atau menganiaya orang-orang atau hambanya. Karena sesungguhnya azab itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dan tidaklah manusia dengan tiba-tiba Allah siksa, kecuali Allah sudah turunkan ilham, sudah berikan ilham kepada setiap manusia untuk merasakan atau untuk mengetahui mana jalan yang terbaik dan mana jalan yang salah. Mana jalan yang amat buruk dan kemudian ada akibat keburukan itu, dan mana jalan yang takwa yang kemudian mendapatkan keselamatan. Di samping juga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk menerangkan ilham-ilham yang Allah berikan pada umat manusia. Kenapa kita memilih kerusakan? Kenapa kita mengambil keburukan-keburukan itu yang akibatnya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang menimpamu keburukan adalah karena ulah dirimu sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di Al-Quran, Allah sudah mengatur tentang makanan yang harusnya dimakan oleh manusia dengan batasan-batasan, ada berapa jenis yang memang tidak boleh dimakan. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah, jenis-jenis makanan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah melarangnya untuk memakan. Ketika pelarangan ini dilanggar oleh seseorang, maka tentu ada akibatnya. Allah mengingatkan pada kita manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, janganlah kamu makan. Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dengan barang yang halal dan barang yang baik. Artinya barang yang haram, tidak baik, harus dijauhi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Tetapi kita sering melanggar aturan Allah ini. Dia makan semaunya, apa yang dia suka. Tidak lagi melihat halal, tidak lagi melihat haram, tidak lagi melihat apakah baik atau tidak baik. Tetapi kehendak mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah setan. Kita lihat contohnya misalnya, yang sekarang sedang kita alami di saat pandemik corona atau COVID-19. Dari mana asalnya? Kalau saya lihat atau saya baca berita-berita yang ada, adalah karena pola orang-orang Cina di provinsi Wuhan yang dia makan dengan seenaknya, makan apa-apa yang sudah dilarang oleh Tuhan.
Tapi mereka melanggarnya. Bahkan makanan atau binatang seperti kelelawar, ular, dan lainnya, bahkan termasuk barang-barang yang menjijikan, mereka makan. Karena merasa seolah merupakan improvisasi dari suatu menu. Udah jelas dalam Islam, Allah sudah melarangnya. Akibatnya apa? Allah datangkan virus corona yang menurut berita itu memang adanya ada di binatang yang tadi. Dan rupanya virus corona juga, katanya dan berita juga, dipergunakan oleh pemerintah Cina untuk menjadi senjata biologis. Dan mereka memproduksi sebanyak-banyaknya. Bahkan katanya terjadi kebocoran dalam penyimpanan virus corona ini. Yang tadinya ingin menjadikan senjata biologis untuk menguasai dunia. Karena ketamakan dan keserakahan dari mereka. Merasa dirinya kuat, mereka merasa dirinya perkasa. Ternyata ketika virus corona yang merupakan tentara Allah ini yang kecil, sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata kita. Karena besarnya 150 nanometer. Ternyata keperkasaan dan keangkuhan mereka bertekuk lutut, menyerah, tidak mampu mencegah hebatnya virus ini. Dan ternyata tidak hanya di Cina, kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat ini akhirnya menyebar sedunia. Virus corona itu telah mendunia. Semua negara hampir kena, tersinggahi dengan virus ini. Termasuk di negara kita, negara Indonesia. Wabah virus corona begitu merajalela di negeri kita. Banyak korban-korban berjatuhan. Ada yang positif ribuan orang. Bahkan yang meninggal menurut catatan pada tanggal 4 Mei sudah mencapai 845 orang sudah meninggal dunia. Termasuk tenaga medis, dokternya, perawat. Karena mereka, dokter perawat juga, karena memang sehari-hari mereka menangani. Sementara APD, alat pelindung diri, tidak mencukupi, tidak memadai. Sehingga mereka banyak menjadi korban juga. Inilah kemudian terpanggillah para agnia, para dermawan, untuk memberikan kepedulian bagaimana supaya APD mereka ini terpenuhi. Umat Islam menggalang suatu pengumpulan dana untuk membantu mereka. Dan alhamdulillah kita mampu membantu sesuai dengan kemampuan. Terlebih lagi ketika akibat virus corona ini terjadi PHK, terjadi orang-orang tidak lagi bisa menghasilkan atau tidak bisa mendapatkan lagi nafkah. Karena ada suatu wilayah yang di lockdown, tidak boleh ada orang beraktivitas. Terjadilah kemiskinan, terjadi kekurangan makanan. Dan umat Islam juga menggalang dana juga untuk bisa berbagi dengan ini. Itu akibat kerusakan yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah katanya yang terakhir ini bahwa pemerintah kita sudah menurunkan dana sebesar 405 triliun untuk melawan pandemik COVID-19. Suatu jumlah yang sangat fantastis. Yang katanya 75 triliun adalah dipusatkan untuk di bidang kesehatan. Mudah-mudahan dengan turunnya dana yang besar ini tidak ada lagi rumah sakit yang teriak-teriak kurang APD, alat pelindung diri. Tidak ada lagi orang yang tidak kebagian sembako karena mereka bertahan di rumah sementara tidak ada penghasilan. Kita mengharapkan mudah-mudahan dana ini mencapai pada sasaran. Tidak ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan kesempatan di atas penderitaan rakyat. Kemudian dana yang banyak ini, dana yang besar ini kemudian menguap. Tidak jelas arahnya. Tolong ini jangan sampai disalahgunakan. Sementara rakyat sedang menderita, sedang melawan
begitu hebatnya virus corona ini. Dan harus kita bantu. Karena ketika kita membuat kerusakan lagi karena ulah kita, karena menguapnya dana, maka akan datang azab dari Allah. Mungkin azabnya itu permanen, atau mungkin bentuk lain. Yang penting, kita jangan sampai mengundang azab karena kerusakan, karena pengkhianatan terhadap hal-hal yang diamanatkan pada kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Dan hendaklah kalian takut pada satu azab, pada siksa. Yang azab itu tidak diturunkan atau tidak diberikan kepada orang-orang yang zalim saja. Tetapi semuanya akan kena akibat dari kezaliman itu. Jangan sampai bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah karena ulah tangan-tangan kita, karena ulah perilaku kita. Hendaklah kami lupakan ini suatu bencana, mungkin bencana ini mudah-mudahan menjadi ujian bagi kita. Karena kata Rasulullah juga bahwa ketika wabah itu turun, maka sesungguhnya bagi orang yang beriman ada merupakan ujian baginya. Dan bagi orang yang berbuat dosa, orang yang bermaksiat, dan orang yang buat kerusakan, maka ini ada satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita perlu perbaikan pribadi kita untuk menjadi orang-orang yang takwa. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita banyak istighfar, kita banyak minta ampun, dan kita bertobat atas segala perilaku yang pernah kita berbuat. Yang perilaku itu salah, kemudian mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan hidayah pada kita. Allah masih bisa memperbaiki kita ini sehingga akan mendapatkan keberkahan negara kita nih, keberkahan pada negeri kita, negeri Indonesia khususnya, dan negeri Muslim pada umumnya, dan negeri semua yang ada di dunia ini. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.